Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara amalan yang disunnahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibiasakan dan dikerjakan oleh umatnya, sunnah membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Tentunya sunnah ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan pada kita. Apa keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan mengapa secara spesifik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keutamaan membacanya pada hari Jumat secara khusus? Merujuk kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu' dalam sahihnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafiza asyra ayatin min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang menghafal, dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia terpelihara dari fitnah Dajjal. Bahkan kita temukan riwayat lain yang juga mengatakan, siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka dia terpelihara dari fitnah Dajjal. Jamaah rahimakumullah, Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antara tanda besar dekatnya kiamat adalah keluarnya Dajjal. Dajjal yang diberikan Allah kemampuan di atas rata-rata. Dia mampu menguji orang yang ada di hadapannya dengan menampakkan yang hak seakan-akan itu adalah batil. Sebaliknya, bagaimana dia mampu memperindah segala yang buruk, bahkan berpotensi menghantarkan kita kepada neraka. Ditampilkanlah itu semua sebagai sesuatu yang indah, seakan-akan itulah jalan menuju surga. Nah, tatkala Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, siapa yang membaca 10 ayat pertama, atau dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi ini, secara khusus Nabi berkata, usima min fitnati Dajjal, maka dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal.
yang tentunya menyasar keimanan orang-orang yang lemah imannya, sehingga dapat terpedaya karena kecintaannya kepada dunia dengan segala tipu daya yang dimiliki Dajjal. Berangkat dari hal itulah, hari Jumat bukan sekedar hari yang mulia. Hari Jumat bukan sekedar hari raya dalam sepekan sebagaimana disatakan Rasulullah. Namun hadis yang lain juga mengatakan, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Menggambarkan kepada kita betapa urgensi membangun kewaspadaan dari segala bentuk fitnah Dajjal, dan salah satu amalan penting untuk mencapai itu adalah dengan membaca surah Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Kahfi disepakati para ulama masuk dalam kelompok surah Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan di antara latar belakang turunnya surah ini, bagaimana orang-orang Yahudi mengajari orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan, kalau betullah Muhammad itu seorang nabi, coba kalian tanyakan kepada dia tentang seorang raja yang saleh. Itulah sosok Zulkarnain. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika itu mengatakan kepada mereka, balik besok. Nabi lupa untuk mengucap insya-Allah. Maka di surah ini pula Allah menegur Nabi, karena ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang tak dikuasainya, dia tak kembalikan kepada Allah, namun dijanjikannya jawaban tanpa kemudian mengaitkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan keterkaitan antara surah Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal dapat kita telisik dengan lebih terperinci lewat 4 kisah pokok yang diabadikan Allah dalam surah ini. Walaupun surah ini terdiri dari 110 ayat, namun di dalamnya bisa dikatakan mayoritas ayat disampaikan dalam bentuk kisah. 4 kisah yang menggambarkan 4 fitnah yang dibawa Dajjal, yang perlu untuk disadari dan diwaspadai oleh orang-orang yang beriman, agar kemudian tidak menggadaikan keimanannya dengan fitnah-fitnah itu. Kisah yang pertama yang juga menggambarkan bentuk fitnah pertama dari Dajjal, itulah kisah Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda demi menyelamatkan keimanannya, mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan zona nyamannya, semata-mata untuk mempertahankan iman dan akidahnya. Dan ketika suasana dan situasi tidak aman, ke-7 pemuda tadi ditemani oleh seekor anjing yang membersamai mereka, akhirnya memilih untuk bersembunyi sementara waktu di sebuah gua yang tanpa mereka sadari ternyata gua itulah tempat Allah lindungi mereka dengan membuat mereka tertidur 300 tahun. Kalau dihitung dengan kalender miladiah, dan 309 tahun kalau dihitung dengan kalender qamariyah. Bayangkan, ini salah satu bentuk tanda kebesaran Allah yang sekali lagi lewat kisah ini menggambarkan kepada kita di antara bentuk fitnah Dajjal yang paling nyata adalah
fitnah yang menyerang keimanan. Bahkan seorang yang ingin berpegang teguh kepada agamanya, digambarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis, akan datang suatu masa orang yang berpegang pada ajaran agamanya selayaknya orang yang memegang bara api. Betapa sulit komitmen terhadap agama. Bahkan kesannya orang yang berpegang kepada ajaran agama terpaksa dia pula yang harus menyendiri atau menyisihkan diri dari masyarakat demi untuk membela agamanya tersebut. Ini potret gambaran. Sampai-sampai ketika kita lihat fitnah yang menimpa agama ini, digambarkan oleh Nabi, akan datang suatu masa di mana rezeki yang paling halal, yang diyakini seorang dapat dia konsumsi secara halal, adalah apa yang dia peroleh dari menggembalakan hewan ternaknya. Menggambarkan bagaimana kondisi rusaknya masyarakat di momen ketika amar ma'ruf nahi mungkar tinggal cerita. Bagaimana kemudian kemungkaran justru merajalela. Kisah Ashabul Kahfi mengingatkan pada kita, fitnah Dajjal yang paling berat adalah fitnah yang menyasar kepada iman dan akidah kita. Jamaah rahimakumullah. Kisah kedua yang Allah abadikan dalam surah ini adalah kisah dua tetangga. Tetangga yang kaya namun kafir. Di sebelahnya ada tetangganya yang miskin namun mukmin. Bagaimana si kaya dengan sombong dan pongahnya mengajak tetangganya yang mukmin namun miskin berjalan-jalan di kebunnya. Dia tunjukkan betapa karunia Allah begitu banyak untuk dirinya walaupun dia tak beriman. Sampai si kaya mengucapkan kata-kata, wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku enggak yakin kiamat itu ada, kata si kaya. Inilah potret gambaran betapa fitnah Dajjal menyerang orang-orang beriman lewat fitnah harta. Uang, kekayaan, harta benda tak jarang menjadi ujian paling berat terhadap keimanan seseorang. Mungkin ketika dia masih biasa-biasa, standar kekayaannya, masih yakin dia. Tapi di saat Allah bukakan dunia beserta segala isinya, tanpa dia mampu untuk menghindar dari segala bentuk fitnah Dajjal di hadapan matanya. Bahkan seorang yang mukmin pun sampai meragukan adanya eksistensi akhirat. Bahkan dia mengatakan, sekiranya pun akhirat ada, pasti kondisiku di akhirat lebih baik daripada kondisiku di dunia. Kalau aku kaya di dunia, ya pasti di akhirat kaya. Kalau kau miskin di dunia, nanti pun ada akhirat, kau tetap miskin. Itulah potret gambaran bagaimana fitnah harta. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menggambarkan kondisi menjelang datangnya kiamat, di mana akan ditemukan banyak orang kaya baru yang mendapatkan harta berlimpah dari hal-hal yang sifatnya konyol, mendapatkan uang dengan begitu mudah sehingga hampir tidak ada dalam benak dan pikirannya beratnya pertanggungjawaban terhadap harta. Ketika Nabi mengatakan, wa antaral hufatal uratal alah yatatawaluna fil bunyan. Ketika kau lihat orang yang dulu bahkan tak pakai sendal, bajunya pun biasa, sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Jamaah rahimakumullah, bagaimana harta salah satu bentuk fitnah Dajjal yang kemudian
perlu diwaspadai oleh orang-orang yang beriman. Ketahuilah, harta adalah sarana, bukan harta adalah tujuan. Ketika harta dijadikan tujuan, maka tentunya setiap sen harta yang kita peroleh, kita anggap itu adalah milik kita, karena kita telah mengerahkan jerih payah, keringat, dan segala bentuk usaha untuk mampu memperolehnya. Jamaah rahimakumullah. Kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi adalah kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah berguru kepada Nabi Khidir. Walaupun dari sisi kedudukan Musa tidak diragukan lagi lebih tinggi derajatnya dibandingkan Khidir, namun Allah ingin mengajarkan kepada Musa dan kepada kita semua bahwasanya ilmu seseorang tidak akan sempurna sampai dia belajar kepada yang lebih senior darinya, lebih junior darinya, dan yang seumuran dengannya. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Musa pun menggambarkan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Terlepas Musa adalah seorang Rasul ulul azmi, namun yang terjadi ternyata ilmunya Musa beda bentuknya dengan ilmu yang dimiliki Khidir. Kalau ilmunya Musa banyak berkaitan dengan ilmu zahir, ilmu yang tampak. Bagaimana Musa mengecam ketika kapal orang-orang miskin dibolongi oleh Khidir. Bagaimana Musa mengecam ketika Khidir membunuh seorang anak. Bagaimana Musa mengecam, bagaimana Khidir membangun sebuah dinding yang hampir roboh, padahal penduduk kampung itu sedikit pun tidak berbelas kasih untuk menjamu mereka yang musafir. Namun seketika Khidir menjelaskan kepada Musa apa tujuannya di balik apa yang dianggap Musa salah, Musa pun akhirnya paham. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, betapa luasnya ilmu Allah. Di atas semua orang yang berilmu ada Tuhan yang maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, ini menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita bagaimana ilmu pengetahuan merupakan salah satu wujud dari fitnah Dajjal dewasa ini. Bagaimana sebagian orang bahkan menganggap dan memandang sains itu lebih penting daripada agama. Bahkan sebagian menganggap kalau sudah kuasai sains dan teknologi, tidak ada sedikit pun kebutuhan kita untuk mengenal ilmu agama. Di sisi lain, bagaimana ilmu kemudian terkesan dipertuhankan? Karenanya kisah ini menggambarkan kepada kita begitu banyak aspek, khususnya bagaimana pentingnya ilmu dibangun di atas pondasi adab, sehingga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tatkala bertambah justru menambah khasyah, rasa takut orang yang berilmu kepada Allah yang maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Adapun kisah yang keempat, itulah kisah Zulkarnain, sosok seorang raja yang adil, raja yang melakukan pengembaraan, perjalanan ke barat, perjalanan ke timur, tidak ada satupun perjalanannya kecuali dia mendapatkan hal yang baru. Bahkan Zulkarnain mencoba untuk menjadikan segala apa yang Allah titipkan kepadanya dari ilmu, kebijaksanaan, dan kekuasaan untuk memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk banyak pihak. Digambarkan tatkala Zulkarnain berjumpa dengan penduduk satu kaum yang meminta pertolongan kepadanya. Kami selalu diserang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tolong bantu kami bangun benteng.
Mereka tawarkan sogokan untuk Zulkarnain. Tapi Zulkarnain ingatkan, bagaimana seharusnya seorang pemimpin bukan hanya sekedar siap bangun infrastruktur, tapi Zulkarnain bahkan ingin memberdayakan potensi lokal agar ada transfer of knowledge di sana. Diajak rakyat yang meminta, fa'inuni biquwah. Kata Zulkarnain, bantu aku, sama-sama kita bangun bendungan itu. Ini mengisyaratkan kepada kita, fitnah keempat di antara bentuk fitnah Dajjal adalah fitnah kekuasaan. Dengan mempelajari kisah Zulkarnain, setiap pemimpin dan calon pemimpin disadarkan hakikat kekuasaan dan apa tujuan seorang berkuasa. Bukanlah kekuasaan itu untuk menguntungkan pribadi, kelompok dan keluarga, tapi justru betapa kekuasaan bisa jadi jalan kemuliaan, atau sebaliknya, dengan berkuasa justru Allah akan hinakan seorang ketika dia khianati amanah yang dititipkan kepadanya. Seakan-akan ayat tadi mengisyaratkan kepada kita, semakin datang hari kiamat, semakin kita temukan orang yang memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, yang justru sayangnya tak capable dan tidak mampu memegang amanahnya. Sejalan dengan apa yang ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat datang? Nabi menjawab, idza duyiatil amanah. Kalau amanah udah disia-siakan. Kapan amanah disia-siakan? Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris saah. Kalau satu urusan penting, urusan besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, diserahkan kepada orang yang tak kompeten, orang yang tak kapabel, maka tungguhlah kiamat dan kehancuran. Itulah fitnah kekuasaan yang perlu untuk kita waspadai. Demikianlah bagaimana surah Al-Kahfi 110 ayat menyegarkan pikiran kita setiap Jumat. Tatkala kita baca, bukan hanya untuk sekedar mencari berkat, tapi menyadarkan kita betapa fitnah Dajjal telah merasuki banyak aspek dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu bentengi iman kita. Nama surah ini Al-Kahfi, yang diartikan dengan gua. Gua adalah simbol tempat yang aman. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keimanan kita? Apa wujud gua kita di zaman sekarang? Maka sesungguhnya di mana kita berada, tetaplah berpegang kepada masjid, karena masjid adalah kahfi, gua keimanan yang siap membentengi kita untuk tetap terbebas dari fitnah Dajjal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin
wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhzul min khazal al-muslimin wa alaika bi'ada'il islam fa innahum la yu'jizunak. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.